Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari kitab Roma pasal 12 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita masih ada dalam seri renungan dari kitab Roma saudara. Adapun topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Allah. Dan ada nasihat firman Tuhan yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Allah. Saudara, kemurahan Allah yang utama adalah keselamatan jiwa kita. Jika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita telah mengalami kemurahan Tuhan yang terbesar. Lebih besar daripada berkat-berkat, lebih besar daripada kesuksesan, lebih besar daripada keberhasilan, lebih besar daripada materi apapun. Keselamatan itu adalah berkat yang terbesar. Dan hari ini, kalau saudara sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara telah menerima dan telah mengalami kemurahan Tuhan yang terbesar. Dan di pagi hari ini saudara, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan terbesar di dalam hidup kita. Dengan harapan saudara, supaya melalui renungan ini, saudara menjalani hidup saudara dengan satu kesadaran bahwa saudara sudah mengalami berkat terbesar dan saudara tidak akan pernah menggantikannya dengan yang lain, dan saudara menjalani hidup saudara dengan benar sebagai orang yang telah menerima berkat yang besar. Sehingga dalam perjalanan hidup saudara, saudara akan bersyukur. Saya rindu saudara menuliskan ungkapan rasa syukur saudara sebagai orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan terbesar di dalam kehidupan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskan secara sistematis. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini saudara. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota,
tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Paulus memberi nasihat kepada umat-umat Tuhan. Dan dasar dari nasihat itu adalah karena mereka telah mengalami kemurahan Tuhan. Di ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Jadi nasihat itu diberikan, alasannya adalah karena mereka telah mengalami kemurahan Allah. Apa yang dimaksudkan kemurahan Tuhan di sini, saudara? Di pasal 11 ayat 11 mulai, di sana perikopnya adalah Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Lalu kemudian di sana dijelaskan bagaimana bangsa-bangsa non-Israel diselamatkan, orang-orang non-Yahudi diselamatkan oleh Yesus Kristus, oleh kemurahan Tuhan. Malah bangsa pilihan, yaitu umat Israel, mereka mengalami tersandung karena mereka tidak percaya bahwa Yesus yang datang itu adalah Mesias yang sesungguhnya. Mereka salah menafsirkan firman Tuhan Perjanjian Lama. Mereka berpikir bahwa Mesias yang datang itu adalah datang untuk menjadi raja secara politik. Padahal Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama itu lebih daripada itu. Mesias yang datang, yaitu Yesus Kristus, datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan kemudian pada akhirnya dialah yang menjadi raja segala raja. Dan saudara, orang-orang non-Yahudi pun akhirnya mengalami keselamatan. Sehingga dibuat perikopnya di sini, saudara, bahwa orang Israel tersandung, bangsa-bangsa lain diselamatkan. Dan surat ini ditujukan kepada umat-umat Tuhan. Umat-umat Tuhan di Roma, saudara, artinya orang-orang non-Yahudi. Dan kepada mereka dikatakan demi kemurahan Allah, yaitu karena kamu sudah diselamatkan, padahal kamu bukan bagian dari bangsa Israel, tetapi kamu sudah diselamatkan oleh kemurahan Allah. Jadi kemurahan Allah yang dimasukkan di sini adalah keselamatan yang mereka terima. Jadi karena mereka menerima kasih karunia dan kemurahan, maka ada nasihat yang Tuhan beri bagi mereka. Sebenarnya mereka tidak layak, tetapi karena kemurahan Tuhan mereka diselamatkan. Sama seperti saya dan saudara hari ini, saudara, kita tidak layak sebenarnya diselamatkan. Kita orang berdosa yang tidak layak menerima anugerah Tuhan, tidak layak menerima keselamatan, tidak layak menerima jawaban doa, tidak layak menerima berkat, tidak layak menerima segala sesuatu yang kita punya dan kita terima hari ini. Sebenarnya sekali lagi tidak layak. Siapapun kita tidak layak karena kita orang-orang berdosa. Jadi kenapa kita terima anugerah Tuhan hari ini? Semata-mata oleh karena kemurahannya. Dan atas kemurahannya yang kita terima, kita yang tidak layak dilayakkan menerima anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Ada nasihat firman Tuhan bagi setiap kita, saudara. Kita akan belajar ada 3 nasihat firman Tuhan bagi setiap kita yang telah menerima kemurahan Tuhan. Namun sebelumnya, saudara, saya rindu kita merenung. Coba saudara renungkan saat ini, betapa besar kemurahan Tuhan yang telah kita terima, saudara. Kita yang berdosa, Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Seharusnya kita binasa, seharusnya kita masuk neraka sampai selama-lamanya, tapi kita diselamatkan. Dan kemudian dalam perjalanan kita hidup di dunia ini, saudara, mungkin kita berasal dari kehancuran di masa lalu. Ekonomi yang hancur,
masa lalu yang hancur, tapi kemudian hari ini kita dipulihkan oleh karena kemurahannya. Seberapa banyak hari ini Tuhan memulihkan ekonomi saudara dari masa lalu yang hancur-hancuran. Tuhan memulihkan kehidupan saudara dari masa lalu yang hancur-hancuran. Coba saudara pikirkan betapa dahsyat kemurahan Tuhan yang kita alami, yang kita nikmati di dalam kehidupan kita. Dan kalau saat ini saya dan saudara sudah menyadari betapa besar kemurahan demi kemurahan yang telah kita alami dalam hidup kita, mari kita belajar apa nasihat firman Tuhan bagi setiap kita yang telah mengalami kemurahannya. Tadi dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Yang pertama nasihat firman Tuhan adalah supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nasihat pertama bagi orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan adalah milikilah ibadah yang sejati di dalam hidup saudara. Sebagai orang yang telah mengalami kemurahan Allah, kita harus hidup beribadah kepada Tuhan, dan ibadah kita haruslah ibadah yang sejati. Pertanyaannya, apakah ibadah yang sejati dalam hidup ini, saudara? Di sana ditegaskan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu, saudara, bukan sekedar di jam-jam ibadah kita beribadah, itu satu keharusan. Di jam-jam ibadah bersekutu dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, itu memang satu keharusan. Tapi dalam kita menjalani hidup ini, saudara, selain kita beribadah di jam-jam ibadah kita, ibadah yang sejati itu juga adalah bahwa kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Artinya kita menjalani hidup kita dengan hidup kudus, berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar ibadah, saudara, tapi kita juga menjalani hidup kita dengan benar. Kita berjalan di jalan kebenaran. Kita menjalani hidup kita dalam kekudusan. Itulah ibadah yang sejati. Jadi kalau ada orang yang rajin beribadah, bahkan melayani di mimbar, tapi hari-harinya tidak dijalani dalam kekudusan, dia belum memiliki ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Dan firman Allah menegaskan sebagai orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan, milikilah ibadah yang sejati. Milikilah ibadah yang sejati dengan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Hari ini, saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Sudahkah saudara menjalani hidup saudara? Hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan kepada Allah. Sudahkah saudara menjalani hidup saudara dengan beribadah? Mari hiduplah beribadah dan milikilah ibadah yang sejati, di mana selain hidup beribadah, saudara juga menjalani hidup saudara dalam kebenaran, kekudusan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara, jalani hidup kita dalam beribadah dan miliki ibadah yang sejati, yaitu dengan hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan, sebagai orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan. Yang kedua, saudara, nasihat yang harus dilakukan, harus dihidupi oleh orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan. Di ayat 2 ditegaskan, saudara, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan juga harus memiliki cara hidup yang berbeda. Tidak menjadi serupa dengan dunia, cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Harus memiliki cara hidup yang berbeda dan mengalami perubahan hidup, pembaharuan hidup, sehingga pada akhirnya memahami kehendak Allah, mengerti apa yang benar, apa yang salah, apa yang sempurna, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika di dalam perjalanan hidupnya dia tidak menjalani hidup serupa dengan dunia, dengan cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dia akan mengalami pembaharuan. Dia akan semakin baik, hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang harus dijalani oleh orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan.
Saudara, seberapa banyak orang yang berkata bahwa dia orang Kristen, tetapi dalam hidupnya dia tidak menjalani kehidupan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu hari demi hari semakin baik. Terlalu banyak orang-orang yang hidup tidak mengalami perubahan, hidup tidak mengalami sesuatu yang menjadi lebih baik. Padahal orang-orang yang sudah dilahirkan kembali harus mengalami perubahan hidup lebih baik, dan lebih baik di dalam perjalanan hidupnya. Saat ini saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Adakah kehidupan kita sudah lebih baik di hadapan Tuhan? Adakah kita sudah menjadi semakin baik di hadapan Tuhan setelah kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan? Dengar saudara, sebagai orang yang telah menerima kemurahan Tuhan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Miliki cara hidup berbeda, alami perubahan hidup, perubahan akal budi, pembaharuan kehidupan. Alami perubahan hidup di dalam kehidupan saudara ketika saudara telah menerima kemurahan Tuhan. Itu yang kedua saudara. Dan kemudian yang ketiga, di ayat yang ketiga, nasihat terakhir bagi orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nasihat ketiga adalah hiduplah berdasarkan iman. Jangan hidup dalam keinginan-keinginan duniawi yang di luar dari iman. Jadi hiduplah berdasarkan iman, berfikirlah sesuai dengan iman, yang selaras dengan iman. Jangan berfikir sesuatu yang di luar iman. Itu yang dinasihatkan firman Tuhan. Yang ketiga saudara, bagi orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan, hiduplah berdasarkan iman. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, di mana hari ini firman Tuhan menasihatkan kita bahwa sebagai orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan, kita sudah merenung bersama saudara bahwa semua keberadaan kita hari ini adalah karena kemurahan Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup saudara adalah karena kemurahan Tuhan. Hidup saudara sendiri kemurahan Tuhan. Kemudian hari ini kalau saudara punya sesuatu, saudara berbisnis, saudara bekerja, saudara berusaha, semuanya itu juga kemurahan Tuhan. Dan yang paling utama, kita telah menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Itulah kemurahan Tuhan yang paling utama, dan semuanya itu telah kita alami dan nikmati dalam hidup kita. Maka nasihat firman Tuhan bagi setiap kita adalah, milikilah ibadah sejati dengan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi alami pembaharuan hari demi hari semakin baik, dan semakin baik. Dan kemudian hiduplah berdasarkan iman. Jangan hidup, berfikir, berbuat, bertindak di luar iman, tapi hiduplah selaras dengan iman. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan saat ini. Terapkan firman Tuhan dalam saudara menjalani segala kegiatan saudara. Imani bahwa kita adalah orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan, dan terapkan, lakukan nasihat firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dalam segala kegiatan saudara hari ini. Sebelum kita berdoa bersama saudara, buat komitmen, saudara akan menerapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang
dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu, untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan
Di sore hari nanti, mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan. Berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat. Dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju, berkati mereka. Berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan. Pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia. Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.